Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reder Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 37. Cerita dimulai. Terlihat Ma Dongpil yang sedang melatih seni bela dirinya yang baru saja ia pelajari setelah Hajin memberikannya sebuah buku seni bela diri Demonik Vajrayaksa. Benar saja, di saat itu aura kekuatan yang Ma Dongpil pancarkan telah menyerupai seorang dewa yang mereka kenal sebagai dewa kemurkaan, yaitu Vajrayaksa. Ma Dongpil pun bergumam, jadi apakah ini yang dimaksud dengan menggunakan kekuatanku secara maksimal? Yang aku rasakan, kekuatan ini sepenuhnya sangatlah berbeda dari pedang aura yang pernah kugunakan sebelumnya. Kemudian Ma Dongpil mendengar kalau Hajin telah memanggilnya dengan mengatakan, "Kau telah menguasai seni bela diri Demonik Vajrayaksa, jadi gunakanlah dengan baik walaupun aku yakin kalau kau akan menggunakannya meskipun tanpa aku menyuruhmu." Saat mendengar Ma Dongpil yang mengatakan kalau dia akan menggunakan kekuatan itu hanya untuk melindungi tuan muda, Hajin pun kembali berkata, "Kau jangan ragu untuk menggunakannya karena kekuatan ini hanya untuk dirimu sendiri, dan juga kau harus mengutamakan nyawamu sendiri daripada nyawaku." Ma Dongpil pun berkata, "Wahai tuan muda, aku minta maaf kalau aku tidak bisa melakukan itu, dan aku sama sekali tidak akan pernah bisa melakukannya. Aku adalah pengawalmu, jadi setiap pedang yang akan tertuju kepadamu, maka mereka harus melewati mayatku dulu." Mendengar jawaban Ma Dongpil yang dipenuhi oleh keyakinan dan juga tanggung jawab yang tinggi sebagai pengawalnya, Hajin pun hanya terdiam sambil menatap ke arah Ma Dongpil karena Hajin tidak bisa mengatakan sepatah kata pun lagi kepadanya. Beberapa saat kemudian, Hajin pun kembali ke kamarnya yang dipenuhi oleh buku-buku seni demonik. Lalu Hajin bergumam, "Ma Dongpil telah berkali-kali menyelamatkan nyawaku. Bahkan pada hidupku yang sebelumnya tidak ada seorang pun yang peduli kepadaku sama seperti yang diberikan oleh Ma Dongpil. Meskipun aku sama sekali tidak pernah berharap kalau dia melakukan itu kepadaku. Tetapi bagaimana jika Ma Dongpil mencegahku untuk pergi meninggalkan kultus ini? Apakah aku bisa membunuhnya untuk melarikan diri dari tempat ini? Meskipun aku bisa melakukannya, tetapi apakah aku sanggup melakukan itu kepada seseorang yang begitu setia kepadaku? Meskipun aku tahu sebuah kata, kau sama sekali tidak akan bisa menjadi seorang pendekar jika hatimu telah dibebani oleh cinta yang berlebihan dari orang lain. Maka kau harus mengorbankan banyak hal untuk apa yang benar-benar kau inginkan. Dasar sialan, entah kenapa setelah aku memiliki sebuah kesempatan untuk meninggalkan kultus ini, aku telah menjadi seseorang yang sangat sentimental. Tetapi sebelum aku pergi, sejak dari awal aku telah berencana untuk mengajari Angwa seni bela diri yang sangat cocok untuk ia gunakan. Hanya dengan memikirkannya, aku pergi meninggalkan kultus ini dan juga mereka rasanya sangat sulit untuk dipercaya. Tiba-tiba saja Hajin begitu heran saat Goldie yang langsung melompat ke arahnya. Lalu Hajin berkata, "Setidaknya aku tidak perlu meninggalkan semua orang yang sudah memiliki sebuah ikatan kepadaku. Jadi aku tidak akan memaksa jika Goldie ingin kembali dan tinggal di tempat ini, karena kehidupan mereka di kultus ini akan membosankan jika kau tidak ada." Pelarian dari kultus demonik yang sudah lama aku nantikan saat ini sedikit lagi akan terlaksanakan. Namun entah kenapa aku sama sekali tidak bisa merasakan kebahagiaan. Cerita berpindah, terdengar Reon yang sedang berteriak kepada semua anggotanya. Ia berkata, "Dasar brengsek, tunjukkan sedikit tekad kalian. Apakah kau akan tetap berbaring hanya karena kaki dan tanganmu yang terluka itu?" Saat melihat pasukannya yang mencoba bangkit, Reon kembali berkata, "Inilah yang sesungguhnya. Ada alasan bagus di balik mengatakan bahwa bertemu dengan pasukan berserker demonik adalah sebuah bencana. Jika lenganmu telah patah, maka bertarunglah menggunakan kedua kakimu. Dan jika kakimu patah, maka sobeklah dengan gigimu. Itulah cara pasukan berserker demonik bertarung melawan semua musuh-musuhnya."
Setelah mengatakan itu, Reon kembali melakukan serangan kepada semua pasukannya sembari mengatakan, "Gunakanlah jiwa dan ragamu di dalam pertarungan ini dan bertarunglah yang seolah-olah kalau ini adalah pertarungan yang sesungguhnya. Gunakanlah kesembilan nyawa kalian untuk menghadapi pertarungan ini, lalu kerahkan semua kemampuan kalian untuk menghancurkan setiap musuh yang mencoba untuk menghancurkan kalian semua." Tidak terasa, latihan bertarung yang dipimpin oleh Reon telah berjalan sekitar 4 jam. Reon pun berkata, "Inilah yang aku inginkan, karena seperti inilah bagaimana kalian harus melakukannya." Lalu, karena tidak ada satu orang pun yang bisa berdiri lagi, Reon pun menyudahi latihan itu dan meminta kepada mereka untuk memulihkan tenaga mereka yang telah terkuras habis. Kemudian, dari arah belakangnya, Reon mendengar bahwa sang tabib ingin mengobati luka-lukanya. Akan tetapi, Reon langsung menolaknya dan ia meminta kepada sang tabib untuk menyembuhkan anggotanya. Sambil berjalan menuju ke tendanya, Reon berkata, "Aku tidak bisa lagi melakukan hal ini, meskipun aku tahu setiap saat adalah sebuah kesempatan untuk belajar. Tetapi melakukan latihan bertarung dengan lawan yang tidak mahir, maka tidak akan bisa membuatku menjadi berkembang. Di tempat ini, aku tidak akan bisa mencapai level puncak. Tuan muda ketiga sialan itu tidaklah seharusnya dia lebih sering mencariku dan memberikanku beberapa pertarungan yang bisa membuatku semakin berkembang. Aku sangat bosan dengan hari-hari yang seperti ini, jadi aku sangat berharap kalau mereka akan memberikanku sebuah misi ataupun semacamnya." Namun, tiba-tiba saja Reon sedikit terkejut ketika ia melihat Gogu yang berada di dalam tendanya. Reon pun bertanya, ada urusan apa sang Master Aula Hukum Pidana datang mencarinya. Gogu berkata, "Yang aku dengar kalau kau telah merasa bosan. Jadi untuk menghilangkan rasa bosanmu itu, aku akan memberikan pasukan berserker sebuah misi yang sempurna. Lantas, apakah kau akan menerimanya?" Saat mendengar kalau dia telah mendapatkan sebuah misi, terlihat Reon pun sangatlah bersemangat karena misi yang diberikan oleh Master Aula Hukum Pidana adalah sebuah misi yang sangat berbahaya. Di tempat yang berbeda, sambil memberikan sebuah buku kepada Angwa, Hajin berkata, "Angwa, yang aku lihat bahwa kekuatan tenaga dalammu cukuplah stabil, akan tetapi tidak bisa dibilang luar biasa. Oleh karena itu, aku telah menyiapkan buku ini untuk kau pelajari. Mungkin buku ini tidak bernilai tinggi terhadap kultus kita, namun jika buku ini berada di tempat lain, maka dia akan menjadi buku kelas 1 yang sangat diminati oleh banyak orang." Angwa bertanya, "Apakah tuan muda yang menulis buku seni bela diri itu?" Hajin pun berkata, "Jika saja aku memiliki banyak waktu, sudah pasti aku akan memandumu untuk menggunakan pedoman itu. Namun kau tidak perlu khawatir karena aku telah memberikan beberapa tambahan pada buku itu sehingga akan mudah untuk kau pahami. Meskipun bakatmu tidak terlalu istimewa, akan tetapi kau memiliki potensi yang lumayan bagus. Lalu kau memiliki sebuah konsisten dan juga keseriusan yang tidak dimiliki oleh orang lain." Dengan mata yang berlinang, Angwa berkata, "Wahai tuan muda, apakah Anda tidak bisa memberikan misi itu kepada orang lain? Aku mohon Anda jangan pergi untuk melakukan misi yang berbahaya itu." Hajin pun tidak langsung menjawabnya, ia bergumam, "Aku tahu kalau aku sangat berhutang budi kepada Angwa. Apakah dia telah merasakan kalau aku akan pergi meninggalkan kultus ini dan tidak kembali lagi?" Lalu Hajin pun mengusap kepala Angwa sembari berkata, "Angwa, dengarkan aku baik-baik, jagalah kesehatanmu dan juga makanlah meskipun kau tidak memasak untuk siapapun di dalam rumah ini karena kesehatanmu adalah hal yang terpenting." Setelah mengatakan itu, Hajin pun langsung bersiap untuk pergi meninggalkan kultus demonik untuk mengerjakan sebuah misi yang telah diberikan oleh sang raja. Kemudian, ketika Hajin telah berada di depan pintu rumahnya, terdengar Reon yang berteriak memberikan salam kehormatan kepada tuan muda. Dan Reon mengatakan kalau dia telah ditugaskan sebagai wakil dari jenderal penyidik pada kasus ini. Seketika itu juga, semua pasukan yang Reon bawa langsung memberi hormat kepada Hajin dengan salam penghormatan yang setinggi-tingginya. Memang benar mereka memberikan salam penghormatan itu kepadanya adalah karena Hajin pada saat itu telah menjabat sebagai seorang jenderal penyidik yang ditunjuk langsung oleh sang raja. Dengan penuh percaya diri, Hajin pun memerintahkan kepada mereka semua agar berangkat sekarang juga dan melakukan penyelidikan terhadap keluarga Jeoksa.
Di tengah perjalanan, Reon berkata, dengan mempertimbangkan kecepatan kereta ini, maka seharusnya kita akan sampai pada kediaman Gyeoksa dalam 5 hari. Namun, jika kita beristirahat lebih dari yang direncanakan, mungkin akan lebih lama, sekitar 7 hari. Namun, Hajin sama sekali tidak merespon dengan apa yang diucapkan oleh Reon. Di pikirannya berkata, entah kenapa aku merasa aneh, padahal ini adalah sebuah kebebasan yang sangat aku inginkan. Lantas, kenapa dengan rasa yang tidak nyaman ini, aku merasakan bahwa indraku yang sudah ditingkatkan kini berada dalam kewaspadaan yang sangat tinggi. Bahkan lebih bergejolak dibandingkan saat aku tertangkap dalam formasi jaring yang tak terhindarkan dari aliansi surgawi dan juga Steel Blood, atau di saat aku menghadapi sang raja demonik untuk yang pertama kalinya. Aku tidak bisa melarikan diri dengan cara yang seperti ini, tetapi apa alasannya sampai-sampai indraku mengatakan kalau ini sangatlah berbahaya? Apakah ada sesuatu yang telah aku abaikan? Apakah perasaan ini berasal salah satu dari mereka meskipun Jun Lerong sudah aku bunuh? Ketika melihat Hajin yang begitu gelisah, Reon dan juga Ma Dongpil bertanya apakah Hajin baik-baik saja sampai-sampai ia telah berkeringat dengan begitu banyak. Namun Hajin menanggapinya dengan mengatakan, aku hanya berpikir dengan begitu keras, jadi kalian tidak usah cemas karena aku baik-baik saja. Lalu karena hari sudah malam, maka Hajin pun meminta kepada mereka agar beristirahat dan juga mendirikan sebuah tenda untuk bermalam di tempat itu. Setelah beberapa jam kemudian, terdengar Reon yang bertanya kepada Ma Dongpil mengapa ia tidak beristirahat bersama Tuan Muda di dalam tenda itu. Ma Dongpil pun berkata, yang aku lihat tampaknya Tuan Muda masih gelisah, oleh sebab itu aku beranggapan kalau Tuan Muda butuh waktu untuk menyendiri. Saat mendengar Reon yang bertanya apakah Ma Dongpil mengetahui sesuatu mengapa Tuan Muda merasa gelisah, Ma Dongpil pun mengungkapkan mungkin saja Tuan Muda hanya tertekan dengan misi yang diberikan oleh sang raja. Reon pun berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi kepada Tuan Muda, tetapi aku sangat peduli kepadanya. Namun jika sang pemimpin merasa berbahaya, maka keberhasilan misi ini akan terancam. Akan tetapi, tiba-tiba saja mereka berdua sangatlah terkejut ketika Hajin yang berkata, aku tidak menyangka kepedulian kalian berdua yang sangat menyentuh itu hampir saja membuatku meneteskan air mata. Terdengar Reon yang berkata, kau memiliki teknik menyelinap yang sangat menyeramkan sampai-sampai kami tidak bisa mengetahuinya. Hajin pun menanggapinya dengan mengatakan, apanya teknik menyelinap, hanya saja kalianlah yang tidak memperhatikanku. Kemudian mereka pun melewati dinginnya malam itu sambil menikmati makanan mereka dan juga hangatnya api unggun yang mereka nyalakan bersama-sama. Lalu Reon menawarkan seguci kecil minuman beralkohol yang ia bawa sebelum mereka menjalankan misi itu. Tanpa pikir panjang, Hajin pun langsung meminum minuman itu. Lalu Hajin berkata, kau begitu bersemangat untuk mengerjakan misi ini. Walaupun biasanya tugas ini hanya dikerjakan untuk aula hukum pidana ataupun aula utama, akan tetapi kau tetap saja membawa alkohol ini. Sungguh semangatmu begitu tinggi. Sambil menikmati minuman itu, Hajin bergumam, biasanya Reon selalu menyebalkan, tetapi hari ini aku sangat berterima kasih kepadanya. Tetapi aku harus bersikap tenang karena bagaimanapun juga aku harus melarikan diri setelah misi ini terselesaikan. Persetan dengan rasa gelisahku atas perasaan ini, yang perlu aku lakukan sekarang hanyalah melakukan apa yang ingin aku lakukan. Terlihat Hajin begitu heran saat melihat kedekatan Reon dan juga Ma Dongpil. Hajin pun bertanya sejak kapan mereka berdua sedekat itu, sedangkan yang Hajin tahu kalau mereka seperti anjing dan juga kucing. Sontak Reon pun sangatlah kesal karena ia merasa sama sekali tidak dekat bersama Ma Dongpil. Bahkan Reon mengatakan kalau dia ingin muntah saat melihat wajah Ma Dongpil. Waktu pun terus berjalan dan 5 hari kemudian pasukan Hajin telah sampai pada gerbang utama keluarga Gyeoksa. Lalu salah satu dari pasukan Hajin berteriak dengan mengatakan, kami adalah pasukan penyidik yang dikirim langsung oleh kultus demonik. Jadi buka gerbangnya sekarang juga.
Namun tepat di depan pintu gerbang utama itu terlihat seseorang yang dikenal sebagai kepala keluarga kedua yang bernama Sang Ho telah menanti kedatangan mereka. Ia berkata, "Kami telah melakukan tahap pembangunan, jadi kami akan membawa para pengawal untuk pergi ke tempat yang lainnya." Terlihat Reon begitu kesal ketika ia mendengar bahwa Sang Ho dengan angkuhnya meminta Hajin yang berpangkat sebagai sang penyidik untuk ikut bersamanya. Akan tetapi, tanpa pikir panjang sedikit pun, Hajin pun langsung turun dari keretanya dan berjalan menghampiri orang itu. Lalu Hajin bertanya apakah dia kepala utama keluarga Jeoksa. Dengan tatapan mata yang tajam dan juga aura demonik yang terpancar di tubuhnya, Sang Ho berkata, "Aku bukanlah sang pemimpin utama, akan tetapi aku adalah sang kepala keluarga yang kedua." Hajin pun bergumam, "Dasar brengsek, berani sekali dia memancarkan aura demoniknya di hadapanku begitu saja." Lalu Hajin bertanya di mana kepala keluarga utama mereka berada. Namun belum sempat Sang Ho mengatakannya, Hajin pun meminta kepada Reon untuk mencatat sebuah laporan bahwa keluarga Jeoksa tidak menunjukkan rasa hormat yang mendasar. Dan Hajin meminta kepada Reon untuk menuliskan bahwa mereka telah memandang rendah kultus demonik. Lalu karena Hajin merasa bahwa keluarga Jeoksa telah membuang waktunya, Hajin pun memerintahkan kepada semua pasukannya untuk pergi menuju keluarga Gyeongyong. Sambil berpaling meninggalkan tempat itu, Hajin kembali berkata, "Dokumentasikan sesuai apa yang telah terjadi di tempat ini. Terlihat dengan sangat jelas kalau mereka tidak menghormati kultus demonik sebagaimana mereka mencoba untuk memisahkan kita dari para pengawal dengan alasan yang tidak masuk akal." Namun Hajin langsung menghentikan langkah kakinya ketika Sang Ho yang berkata, "Wahai Tuan Penyidik, tenanglah, dengarkan penjelasan kami." Melihat reaksi mereka, Hajin bergumam, "Dia hanya memanggilku dengan sebutan Tuan Penyidik dan menolak untuk memanggilku dengan gelar resmi yang diberikan oleh sang raja." Sang Ho berkata, "Kau bahkan belum mendengar penjelasan dari pihak kami. Lantas situasi macam apa yang membenarkan pemutusan sebuah hubungan di tengah jalan seperti ini, lalu mengizinkanmu menafsirkan sebuah masalah dengan menggunakan caramu sendiri?" Dengan santainya Hajin berkata, "Seperti inilah caraku bekerja. Lagi pula untuk apa aku berada di tempat ini setelah disambut dengan aura demonik yang agresif seperti itu? Jika kau adalah aku, apakah kau tetap ingin berada di tempat ini?" Mendengar perkataan Hajin, Sang Ho bergumam, "Aku tahu kalau dia adalah salah satu murid dari sang raja, tetapi dia memiliki mulut yang cukup berani terhadap keluarga Jeoksa." Sang Ho berkata, "Kami baru saja menyelesaikan latihan kami dan para bawahan sama sekali belum bisa sepenuhnya untuk mengendalikan kekuatan energi demonik dengan cara yang begitu benar. Jadi aku akan mewakili mereka semua untuk meminta maaf atas kejadian ini." Namun Hajin menatapnya dengan tatapan mata yang begitu tajam. Ia berkata, "Sang Ho, aku tidak suka dengan matamu itu, jadi berhentilah dengan alasan omong kosong dari mulutmu itu. Sekarang jawab aku, apakah kau telah meremehkan sang raja demonik sehingga kau telah bersikap dengan cara yang seperti ini?" Sontak Sang Ho pun sangatlah terkejut atas perkataan Hajin. Lalu Sang Ho berkata, "Bagaimana kau bisa mengatakan sesuatu yang begitu tidak masuk akal?" Hajin pun berkata, "Lalu apa alasanmu? Seperti yang kau katakan sebelumnya, aku adalah Tuan Penyidik. Jadi saat ini apakah kau pikir kalau aku datang ke sini untuk mewakili siapa?" Sang Ho yang merasa dirinya sebagai kepala keluarga kedua dari Jeoksa ini, "Jawablah pertanyaanku, aku datang ke sini untuk mewakili siapa?" Sang Ho pun semakin tertekan. Ia bergumam, "Tentu saja kalau dia telah mewakili sang raja demonik. Akan tetapi jika aku mengakui itu, maka aku akan..." Namun belum sempat Sang Ho mengatakan sepatah kata pun. Dengan nada yang tinggi dan juga aura demonik yang begitu pekat, Hajin pun berteriak dengan sangat keras kepada Sang Ho agar dia menjawabnya di saat itu juga. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.